Pernah nggak sih Anda coba ngejelasin sesuatu yang idenya itu gede banget, luas banget, sampai-sampai rasanya kata-kata kita tuh nggak cukup? Nah, itu dia tantangan utama yang bakal kita hadapi bareng-bareng saat kita mencoba memahami konsep tak terbatas tentang Tuhan dan kosmos. Tapi dengan alat kita yang serba terbatas, yaitu bahasa. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Seperti yang ditekankan di sini, masalah utamanya itu satu, kebingungan. Istilah-istilah yang kita pakai sehari-hari, kayak Tuhan, keilahian, sering banget tumpang tindih, jadi kabur maknanya. Nah, kebingungan mendasar inilah yang mau kita coba urai. Dan gambar ini, wah pas banget buat ngejelasin masalahnya. Coba bayangin, Anda mau menampung seluruh samudra kebenaran kosmik pakai kendi kecil dari bahasa manusia. Ya tumpah kan? Makanya kita butuh istilah-istilah baru dan sebuah kerangka kerja. Tujuannya bukan buat membatasi kebenaran, tapi justru sebaliknya, buat memperluas wadah pemahaman kita. Jadi perjalanan kosmik kita ini, kita mulai dengan satu kesadaran. Mengakui keterbatasan dari alat kita yang paling dasar, yaitu bahasa. Setelah kita sadar kalau bahasa kita terbatas, langkah berikutnya apa? Ya, kita perlu peta kosmosnya. Semacam kerangka biar kita paham. Kita ini sebenarnya ada di mana sih dalam skema besar ini semua? Nah, ini dia petanya. Keren banget kan? Coba kita lihat dari tengah, ya. Itu ada Pulau Firdaus, pusat geografis dari segalanya. Di sekelilingnya ada Havona, alam semesta yang sempurna dan abadi. Terus, lihat cincin-cincin di bagian luar itu adalah 7 super semesta yang terus berevolusi. Dan disinilah kita berada. Dunia kita, yang disebut Urantia, ada di dalam super semesta ketujuh, namanya Orfonton. Perjalanan kita dimulai dari dunia kita, Urantia, lalu masuk ke semesta lokal kita, Nebadon, yang ada di dalam super semesta Orfonton. Semuanya ini mengorbit pusat ilahi, Havona dan Firdaus, yang kita lihat barusan. Oke, sekarang kita udah tahu kita ada di mana. Pertanyaan berikutnya, kita lagi ngomongin apa sih? Mari kita definisikan konsep-konsep inti dari yang ilahi ini. Slide ini penting banget buat ngilangin bingung. Ayo kita pecah satu-satu. Deitas, ini konsep payung besarnya, sumber dari semua yang ilahi, yang nyatuin semuanya. Kalau keilahian itu kualitas atau sifatnya deitas. Bayangin kayak panas dan terang yang datang dari api. Nah, terus Tuhan, ini lebih spesifik. Tuhan itu adalah personalisasi dari deitas, aspek yang bisa kita ajak bicara secara personal. Jadi kuncinya ini, setiap kali kita pakai kata Tuhan, kita selalu bicara soal kepribadian. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Balik lagi ke analogi matahari sama sinarnya. Sinar itu datang dari matahari, tapi sinar itu sendiri ya bukan mataharinya kan? Nah, begitu pula keilahian datangnya dari deitas, tapi deitas itu adalah sumber yang jauh lebih besar dan mencakup semuanya. Di jantungnya deitas ini, kita nemuin yang namanya Trinitas Firdaus. Ini bukan konsep yang dibuat-buat, tapi kesatuan fundamental dari 3 pribadi abadi. Bapa Semesta, Sang Sumber, Putra Kekal, kepribadian absolut, dan Roh tanpa batas, pelaksana bersama. Mereka inilah fondasi dari seluruh realitas. Nah, seluruh struktur kosmik yang tadi kita bahas itu ternyata ada di level-level realitas yang berbeda-beda. Visual ini bantu kita banget buat ngebayanginnya. Lihat di bawah, itu level finite. Dunia kita terbatas oleh ruang dan waktu. Di paling atas, itu level absolut, alam abadi di mana ruang dan waktu nggak ada artinya. Nah, di tengah-tengahnya ada jembatannya, namanya absonit. Dia melampaui ruang dan waktu kita, tapi belum sepenuhnya absolut. Level inilah yang nyambungin yang terbatas sama yang tak terbatas. Di balik semua level ini, ada 3 potensi raksasa yang jadi dasarnya. Coba bayangin, absolut deitas itu kayak sumber semua kemungkinan ilahi. Di sisi lain, absolut tanpa kualifikasi itu sumber semua energi dan materi non-pribadi. Terus yang ketiga, absolut semesta. Nah, dia ini penyeimbangnya, kayak timbangan di gambar ini, yang menyatukan keduanya dan bikin realitas kita ini jadi stabil. Oke, kita udah jalan-jalan jauh di kosmos, sekarang kita balik fokusnya ke perjalanan yang lebih personal. Jalur yang tersedia buat makhluk-makhluk fana seperti kita. Ini nih pertanyaan utamanya kan, jaraknya kan jauh banget antara level finite kita sama level absolute, jadi gimana caranya kita bisa menyeberang? Gimana kita bisa melakukan perjalanan itu? Dan ini dia jawabannya, ada jalur pendakian 7 ganda. Ini kayak tangga kosmik yang udah disiapin buat kita, kaum fana, biar bisa naik. Perjalanannya itu setahap demi setahap. Mulai dari kenal Tuhan di semesta lokal kita,
terus lewat para penguasa super semesta, sampai akhirnya kita tiba di tujuan akhir, hadirat Bapa semesta di Firdaus, di pusat peta yang kita lihat tadi. Coba deh kita lihat lebih dekat langkah keempat ini. Keren banget. Allah yang maha tinggi. Dia ini bukan deitas yang diam aja, tapi terus berevolusi, terus tumbuh. Dia adalah gabungan dari yang sempurna dan yang belum sempurna, pencipta dan ciptaan. Dan yang luar biasa adalah, lewat pilihan-pilihan kita, pengalaman hidup kita itu sebenarnya ikut berkontribusi sama aktualisasi deitas ini. Dan ini membawa kita dari kosmos yang maha luas ke titik yang paling personal, paling intim dari semua perjalanan ini. Jadi, apa sih kepribadian itu menurut konsep ini? Ini bukan badan kita, bukan pikiran kita, bukan juga roh kita. Kepribadian itu adalah inti diri kita yang gak akan pernah berubah. Hadiah unik langsung dari Bapa Semesta yang nyatuin semua bagian diri kita. Inilah identitas sejati kita yang bertahan di tengah lautan perubahan. Jadi, ini dia intinya. Walaupun kita udah lihat alam semesta yang luasnya nggak kebayang, kebenaran yang paling dalam justru ada di dalam diri kita masing-masing. Di dalam setiap pikiran manusia, ada percikan dari Tuhan itu sendiri, sebuah fragmen ilahi yang membimbing kita dari dalam. Maka dari itu, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah melihat betapa besarnya skala kosmos ini dan betapa tak terbatasnya struktur ilahi, apa artinya buat Anda secara pribadi kalau ternyata serpihan kecil dari sumber abadi itu, sepotong fragmen dari Tuhan, hidup di dalam diri Anda saat ini juga?